Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, saya berada bersama Bapak Sukrin Ardin Nages. Ya, Pak, biasanya dipanggil Pak Ardin gitu kan. Nah, beliau ternyata pengrajin sekaligus pegiat seni rupa dengan motif khas Samawa. Ini salah satu potensi beliau, dan di belakangnya ada beberapa karya yang sudah diselesaikan, bahkan ada yang dalam proses finishing ini. Dalam masa dan era modern global seperti ini, ternyata masih ada satu anak manusia yang punya komitmen kepada nilai estetika Sumbawa ya, dalam seni ukir yang dikembangkan dalam beberapa bentuk produk. Nah, kali ini saya berada di sini bersama salah seorang pengguna tapi sekaligus pemerhati seni, termasuk seni rupa, Bapak Muhammad Irfan. Sekaligus beliau ini orang jurnalis gitu ya. Jadi sengaja kita bincang-bincang sore ini di sini untuk mencari ya benang merah lah terhadap sebuah potensi yang barangkali bisa kita kembangkan ke depan bersama-sama. Assalamualaikum Ardin. Waalaikumsalam. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat, alhamdulillah. Memang badannya juga sudah sehat. Iya. Jadi sehat itu adalah rahmat gitu ya. Alhamdulillah. Dengan kesehatan kita bisa berkarya ya, Iya, bisa berproduksi. Din, mau nanya nih. Sejak kapan kamu bisa begini-begini nih? Kalau bisa begini baru-baru sih, sebenarnya baru sih. Tapi kalau awalnya kan saya awalnya kan kita turunan. Iya. Turunan nanti dari mama kita Bakat turunan. seni ngukirnya itu dari orang tua. Iya, sudah ada memang, sudah ada dari orang tua. Nah, terus pengembangannya kan saya sebelumnya itu kan pernah di Mataram. Iya. Pernah di Mataram. Di sana kan Keras. di sana tergabung saya dalam seni rupa di Sanggar Lontengal itu. Gabung dengan Ya. Sanggar Seni Ya. Lontengal maksudnya di bidang seni rupa. Di bidang seni rupa Oke. saya ambil seni rupa. Iya. Karena ketika itu juga teman-teman itu ndak stuck di dalam satu bidang. Saya juga membidangi Betul. seni musik juga. Seni musik. Kebetulan saya bisa serune sebentar. Iya. Sampai sekarang Berarti yang ikut tata artistik, iya, mengatur properti di pentas-pentas Sanggar Lontengal itu termasuk Ardin ya? ya, kebetulan saat itu saya dibimbing sama untuk pengembangannya, Bang. Iya. Untuk pengembangan mengarah ke sini karena saat itu saya masih liar. Istilahnya masih bisa dikatakan kontemporer atau bagaimana ya? Ya masih berproses. Masih kan? berproses. Proses mencari bentuk gitu Ya. kan? Artinya saya dibimbing oleh salah seorang Ya. namanya Siapa tuh? Yomi Yomi ya. Ramdhani, perempuan. Wih. Ya. Udah mengganggu dia kan? Enggak. Enggak, dia perempuan. Pernah kesini juga dia. Gue pernah ke sini. Nah, dari Yomi diarahkan untuk membuat produk. Ya, sebenarnya masih belum marah ke sana. Belum marah ke sana. ya. Masih sekedar hanya semacam seni kelingking lah, semacam itu. Seni kelingking belum ke arah natanya, mahatnya. Belum marah ke sana. Nah, proses menuju ke mahat itu gimana? Supaya kemudian bisa bikin ukiran lalu terciptalah karya-karya seperti ini gimana? Awalnya karena sudah ada dasar, terus diajak oleh salah satu senior juga di Lontengal untuk ikut Gurunik. Halo Gurunik, ini muridnya nih. Gurunik diajak gabung diajak. di sini katanya. Oke. Gabung di sini karena saya dilihat ada lebih ketimbang yang lainnya. Iya. Diajak, guys katanya, gabung ikut sini, ikut pelatihan 2 hari. 2 hari. Kalau ukuran untuk belajar mengukir ini 2 hari enggak masuk di akal. Enggak masuk di akal. Ini kan keterampilan yang butuh. Itu belum kita dapat apa-apa. Baru teori doang gitu. Teori. Sebenarnya setelah itu saya ngikutlah Kantoicak. Saya ikut, saya perhatikan. Ikut dengan Bang Yanto Icak. Ya. Belajar mengukir juga.
bersama Bang Anto? Tidak bisa dikatakan tidak belajar. Saya cuma ngelihat, artinya minta pemahamannya seperti apa. Oh ya, Nah, oke. Menimba ilmu lah ya, gitu kan? menimba ilmu. Beliau. Saya menimba ilmu di dia. Oh. Ya, dibilang belajar sih enggak. Kalau menimba ilmu sih iya. Iya. Karena tidak pernah diajarin, artinya kayak Yomi ini. Betul. Jadi yang mengajar untuk memahat itu Yomi. Yang mengajar seni kelingking itu artinya dasar dari ini adalah Betul, Yomi. betul seni. Nah, kalau masuk ke ukiran beda lagi, beda tekniknya. Teknik ini dipunya sama Kanto. Kanto Icak. Ya, teknik mengukirnya ini. Teknik mengukirnya itu Ada ilmunya di Kanto Bang Icak. Kanto Icak ya. Wah, betul kemarin saya sama beliau, Bang. Ini juga salah satu murid abang nih yang mencuri ilmu tentang teknik mengukir dan alhamdulillah dia sukses. Alhamdulillah. Terus gimana? Beliau adalah orang yang paling saya hormati. Iya. Walaupun saat ini dia masih gimana sama Betul. saya. Tapi alhamdulillah berkat dari beliau saya akui itu. Iya. Akhirnya saya mikir begini juga Bang. Karena di Sumbawa ini kan cuman Kanto yang mikir. Saya mikir juga. Lantas setelah Kantonya nggak ada, terus siapa? Ya harus ada regenerasi gitu generasinya. kan. Generasi yang bisa melanjutkan. Iya betul. Nah, terus kalau orang lain masuk ke Sumbawa, apa yang harus dibawa pulang? Betul. Ya karena kalau dalam penafsiran saya Samawa itulah, kalau saya artikan, berikan oleh-oleh. Iya. Samawa ya. Iya Samawa. Iya. Ya, Bawa. ya Samawa. contoh kecil kalau dalam bahasa Sumbawa Bang. Iya anak datang papinmu. Iya. Anak datang papinmu ngaruh Samawa nyir dua. Iya. Dua. Samawa lutut, Samawa Iya. jebrai ya kan iya. Ketika orang luar datang ke Sumbawa, tidak ada yang bisa dibanggakan di sini. Dan bisa Akhirnya dibawa sebagai oleh-oleh. Iya betul. Iya. Akhirnya saya kembangkan ini. Orang datang ke Jepara, ada ukiran Jepara. Datang ke Sumbawa, nanti kalau tidak ada yang ukir, apa yang harus dibawa? Betul. Minimal ada cerita Oke. yang dibawa ke daerah. Nah setelah itu baru bagaimana caranya kemudian bisa punya tempat di sini, memulai membuat ukiran untuk kemudian diproduksi. Memulainya saya dulu Bang, kalau saya cerita dari awal. Ya, singkat Ya, gimana? Asli sangat sederhana. Saya hanya punya gantungan tuh apa? Gergaji triplek. Gergaji triplek saya bikin itu, saya buatkan gantungan kunci dari tepung kelapa. Itu setiap hari tiap malam itu saya kerjakan. Belum ngarah ke sini. Setelah lama adalah teman yang suruh buat piala, kebetulan beliau ini juga Mas Irfan ini. Mas Irfan. Mas Irfan, ada saya beli alat lama-lama bisa. Jadi membuat piala kayak itu ya? Ya. Piala kayak itu. Coba dia ini. Ya bulu tangkis. Mana yang bulu tangkis? Ya. Ini salah satu karya Ardin mengukir kayu untuk dijadikan piala. Nah ternyata yang memprovokasi pertama untuk kemudian Ardin ini serius membuat sebuah produk yang punya nilai ekonomis, ternyata Mas Irfan gitu kan. Karena pada saat itu gimana ceritanya Mas Irfan kok bisa menjadi provokator? Ya. Tapi provokator yang positif. Gimana? Pertama Mas Agus, ya. saya kan ada kegiatan kejuaraan bulu tangkis. Iya. Nah, saat itu saya lagi bingung-bingung mencari apa sih piala seperti apa sih kita suguhkan kepada para juara. Betul. Nah, saya tanya sama dia, "Yo, kenapa Bang Ipan pakai piala buatan luar, piala plastik itu?" Dia bilang bahasanya dia tuh pakai piala Cina katanya. Saya merasa tersentuh. Ih, kalau gitu kamu bisa nggak buat piala untuk yang lain daripada yang lain kan? Iya. Akhirnya oleh Nages didesainlah sebuah piala.
tahun pertama bukan seperti ini. Bukan seperti Bukan ini. seperti ini. Saya sudah 3 kali Tahun sudah pertama 3 tahun berturut-turut gelar kejuaraan Pesan. bulu tangkis itu ya. Pesan piala Tetap tulis piala ini. pesan di dia Iya iya di, iya. di Nages. pertama mungkin seperti ini ya, cuman saya rubah ini. Ah, betul. Tahun ini. pertama seperti ini. Itu ada bulu tangkis. Ini untuk ini Tenis. jenis lapangan. Ya, tahun pertama seperti ini, kira-kira seperti ini, Iya Mas, iya Mas iya. Agus. Oke oke oke. Kemudian tahun kedua berlanjut lagi. Nah, ini tahun kedua ini, piala ini tahun kedua. Ada gambar kok. Kemudian tahun ketiga yang ini. Kalau yang ini itu CNTB, Mas Agus. Wah, Kita gelar untuk kejuaraan bulu tangkis CNTB. CNTB gitu Ya, ya? yang disponsori oleh PT Aman. Jadi PT Aman yang sponsori kemarin. Dan luar biasanya Biar pemenang itu ya, saya sempat Ya, tanya-tanya kepada pemenang itu, Dek, bagaimana pialanya? Apakah kamu suka piala seperti ini atau piala buatan toko itu? iya 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 iya. Semuanya menjawab, Mas Agus, Oh. piala seperti ini Om. Yang ini gitu Ya ya? seperti ini, Original. original dan Punya tidak nilai- ada dua-duanya, tidak tidak ada anunya. Iya. Dan punya nilai artistik yang luar Iya. biasa karena ada filosofi. Karena Nah, saya lihat Nah, ini ada motif apa nih? itu kemang setangi, Bang. Nah, kemang setangi. Kemang setangi yang kemudian Ah, didesain ini kalau kita beginikan kemang setangi, Bang. kemang setangi. Oh iya 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 iya. Kemang iya. setangi. Tapi kalau kita Kalau balik, diberdirikan seperti orang yang mengepalkan tangan gitu ya. Ya, Spirit olahraganya di sini. ya. Kemudian berlanjut, Ah, berlanjut. lanjut lagi Ada ceritanya. kejuaraan bola voli juga, Sepulau Sumbawa. 10 Sumbawa. Terus Mbak. Pesannya juga di Nages. Dia desain lagi, desain seperti orang main bola voli itu. Saya tanya Iya, juga iya, kepada iya. kepada pemenang. Bagaimana pialanya? Iya. Apakah kita tahun depan kita pakai medali anu itu, Iya, yang medali digantung perak, gitu, emas iya, dan iya, iya. atau piala yang lain? Yang ini aja. Bahkan yang ini saya taruh dalam kaca katanya dia. Saking apresiasi dari pemenang itu Pemenang luar itu, biasa. Kemudian terakhir kita gelar sepak bola ya. Sepak bola Sepulau Sumbawa Kabupaten Sumbawa. kayak begini ya. Ini pialanya juga. Iya 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 iya. Nah, saya lihat Nages ini Bang Ais orangnya potensi banget untuk Siap. untuk hal-hal yang Mendesain lah. mendesain Ukir, kemudian ya, mengukir segala gitu ya. macam. Nah, salah satu contoh dari ini. Ini Ini kan daun pintu ini. ya selain memiliki nilai Jendela ya. nilai seni, nilai jualnya juga tinggi. Nah, bagaimana potensi yang seperti ini? Apakah kita diamkan atau kita angkat? Sekarang Iya 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 iya. Ini diri sekalian ini tantangan ini. Ternyata di tempat seperti ini kita melihat ada mutiara ya. Mutiara itu katanya di dalam lumpur tempatnya. Dan disinilah ada mutiara. Mutiara Tanah Semawa yang tersimpan sebagai sebuah potensi untuk penguatan identitas lokal Semawa dalam bentuk seni ukir. Dan karena itu menjadi tanggung jawab kita semua sebenarnya untuk ambil peran itu bagaimana ini kita push supaya paling tidak itu semua kalangan bisa mengetahui bahwa ada produksi dengan identitas kesamawaan di sini gitu kan. Dan kemudian nanti mesti ada pelibatan-pelibatan. Iya, Oke, dalam pelibatan sebentar kita bicara pelibatan, siapa yang mesti terlibat? Saya masih penasaran nih, selain piala, apa produk yang pernah diciptakan yang relatif ya monumental lah menurut Ardin? Ada sejauh ini untuk yang besar ada 2. Iya, iya. Yang pertama itu saya pernah ngukir untuk singgasana tempat Kesultanan Sumbawa itu yang ada di dalam lokal sekarang. Singgah sana Sultan Sumbawa Betul. yang sekarang ini di istana dalam lokal tuh. Iya, berinding. Saya juga. Berinding. Berarti saya- kamu yang bikin saya- itu? waktu pelantikan itu, Ya, waktu penobatan, Iya, iya, iya. Enggak, saya ngukir karena ukiran itu punya makna juga. Betul, betul. Karena sebelumnya kan saya konsultasi sama Kanda Aceh, Iya, 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 iya. Kanda Haji Aceh. Iya. Dia bilang ini Bang, ini Kanda desainnya. Dia bilang kan, oh ini ndak boleh seperti ini anunya, daunnya ndak boleh seperti ini ndak boleh menimpa ini ndak boleh menimpa ini. Mikir saya, kok begitu ya?
Yang jelas tidak perlu saya jelaskan, kamu lebih ngerti katanya. Karena kan ada kaidah ya, artistiknya, ada kaidah filosofisnya gitu ya. Betul bang, betul. Betul. Ada kaidahnya. Jadi beda dengan kita ngukir yang biasa begini. Ya karena itu kan istana sultan, ya. Kan, jadi dia punya nilai intristik ya. yang spesifik ya. Karena dia bilang juga adab dengan edab kan kita orang Sumba harus itu yang kita junjung tinggi katanya. Oke, maka lahirlah singgasana itu. Dan singgasana itu kan dipakai pada saat pengukuhan sultan gitu ya. Singgasana bukan anunya, bukan. Oh, kursi tempat duduk sultan itu. Singgasana itu kan Iya, betul. Nah, itu saya bikin berapa lama itu? Lumayan lama sih. Wah, luar biasa ini, mudah-mudahan yang mulia Sultan Muhammad Kaharudin IV menyaksikan ini. Inilah putra Samawa yang ikut mengukir singgasana yang mulia Sultan di istana dalam Loka. Mudah-mudahan dengan karya itu akan kemudian bisa kita dorong ini Adinda Arden untuk melahirkan karya-karya lain yang lebih berkualitas dan lebih membumi ya bagi kepentingan kita tahu Samawa. Oke, selain singgasana apa lagi yang diingat? Ada rumah salah satu pejabat yang di Bantu Daeng ya. Pak Asdin kalau nggak salah namanya. Ya. Rumah itu ya. Rumah itu kiranya full bolak-balik, pintunya double, itu bolak-balik kiranya bang. Depan, belakang, luar gitu dalam. Kan? Luar dalam ya. Semua dindingnya kiri kanan. Jadi 3 anunya. 3 ruang. Iya. Itu berapa lama dibikin kalau rumah? Kalau tidak salah 5 atau 6 bulan gitu. 6 bulan ya. Sampai yang punyanya gregetan ya. Punyanya gregetan saking lamanya. Saya bilang, ini proses ngukir ini kalau dalam bahasa Sumba kokek kayu ini. Artinya kita ada proses di situ, jadi ada cara dan rasa yang harus kita tuangkan waktu itu. Jadi bukan serta merta kita main-main serobot sana sini. Jadi ada anunya. Ya ada kaidah gitu ya. Jadi bukan sekedar membuat gitu ya. Betul. Bukan sekedar membuat karya, tetapi mulai dari bikin konsep dan lain-lain gitu ya. Iya bang. Oke, apa yang menjadi harapan Adinda ini setelah berkarya, kemudian setelah produk-produknya dimanfaatkan oleh Mas Irfan dan teman-teman yang lain, termasuk yang mulia Sultan dalam bentuk singgasana dan lain-lain. Tapi kan saya lihat ini tempat ini masih belum representatif. Betul. Nah, apa saya ingin dengar ini? Apa harapan Dinda ke depan nih supaya ya potensi ukir ini bisa menjadi lebih baik dan lebih layak, lebih maju lah. Harapan saya bukan sekedar ngukir saja, karena teman-teman kita juga ada sih yang komunitas bukan sekedar ngukir, tapi untuk memajukan Sumbawa di bidang craftnya misalnya kan, di bidang anunya. Harapannya ya kita pertama kan diberi tempat ruang misalnya di mana, karena kita saat ini kan pasar itu kita cari sendiri, artinya difasilitasi. Ini ruangnya, ini ruang tempat kalian tampung hasil karya kalian, ini lo tempat kita sediakan, nanti kita yang ngundang tamunya ke sini untuk lihat ini lo Sumbawa secara keseluruhan. Berarti harus punya galeri ya. Ya. Harus ada galeri yang representatif. Betul. Tempat kita show, semacam showroom produk gitu. Betul, ya. Artinya kan ada korelasi dengan Samawa itu tadi. Betul. Karena dia banyak bentuk, bisa jadi cenderamata, bisa jadi bangunan dan lain-lain. Dan itu bisa dimanfaatkan. Gitu. Sementara pemerintah kita juga sedang menggalang, menginginkan ada produk-produk unggulan lokal. Betul. Yang ingin kalau bisa bernilai ekspor gitu kan. Betul. Nah, inilah kesempatannya. Kalau saya Mas Agus, galeri adalah muara kan. Tapi saya kira yang paling penting untuk mewujudkan orang-orang seperti Nages ini terus berkarya adalah mungkin dia perlu peralatan. Saya lihat peralatannya gini aja, minim betul, tidak ada yang masih mungkin perlu manual, ada dukungan
dukungan peralatan elektrik mungkin, betul. gergaji Ya, ke, betul. amplas ke, atau Betul. apa saja yang bisa mendukung. Iya. Saya kira itu, dan saya kira kalau pemerintah membantu yang seperti itu kan, saya kira sangat bagus sekali untuk hal-hal yang produktif. Terus yang kedua, masalah Ya. pasar. Pasar. Masalah pasar. Kita ini kan hampir setiap hari jor-joran tentang membangun sebuah bangunan yang berciri khas daerah misalnya kan. Iya. Nah, kenapa tidak misalnya ada di suatu ruangan, di ruang tamu misalnya ada ukiran-ukiran khas Sumbawa. Iya. Ya pesannya di sini. Betul. Itu kan pasar itu. Betul. Pasar. Yang kemudian di DPR saya sudah lihat, di DPR Sumbawa itu sudah saya lihat ada beberapa hiasan yang berupa ukiran. Nah, Tapi kalau kan saya lihat foto. ada beberapa. Nah, kalau ada ukiran khas Sumbawa itu kan menjadi lebih baik itu. Betul. Dibikin, dibingkai, Betul. dipasang sebagai identitas. Iya. Rumah rakyat kan rumah Sumbawa Iya. juga gitu kan. Iya, jangan tidak hanya DPR sebagai rumah rakyat, kantor-kantor dinas juga Betul. sebagai rumah rakyat. Nah, kalau kantor dinas ngikut seperti itu, bayangkan pasarnya berapa banyak. Iya. Orang seperti Nages bisa hidup dari hal-hal kegiatan seperti ini. Oke Nages, apalagi yang menjadi harapan mimpi Bapak lah, mimpi Adinda ke depan itu seperti apa? Karena saya lihat sekarang ini kan masih sendiri, dibantu oleh keluarga lah gitu kan. Nah, supaya ini bisa menjadi, katakan saja home industry yang berskala menengah gitu kan, tentu butuh personil yang lain. Nah, apa mimpi ke depan seperti apa? Harapan saya untuk kedepannya kan bukan saya saja yang ngukir, tapi ada yang lain regenerasi. Dengan ada yang lain, terus kebetulan pasar juga minta banyak, akhirnya enggak saya sendiri misalnya. Betul. Artinya enggak saya sendiri yang nikmati. Karena selama ini yang saya terima bantuan itu cuman saya dapat itu dari pemerintah provinsi. Sumbawa, kabupaten belum ya? Nggak ada lihat mungkin. Nggak ada tahu tempatnya mungkin Bang, karena di sini kan di dalam. Iya. Jadi dan saya sedikit mungkin kenal sama orang-orang pemerintahan. Iya. Di situ kelemahan saya. Oke. Hadirin sekalian, sebuah potensi sebesar apapun jika tidak ditunjang oleh daya dukung sarana prasarana, kebijakan, tempat yang representatif, maka dia hanya sebagai mimpi saja. Tetapi bahwa untuk membangun sebuah identitas kultural sebagai Tahu Semawa yang memiliki produk unggulan berupa karya kerajinan dengan identitas kesumbawaan, maka perlu ada upaya bersama untuk ikut ambil bagian dalam mendukung apa yang menjadi mimpi besar Ardin dan teman-teman beserta keluarganya. Karena itu harapan kita semua bahwa pertama ya sebuah Sanggar Lontenggal yang dulu ikut bersama-sama kita besarkan gitu kan. Ayolah coba fokus lagi untuk menggali potensi bidang seni rupa selain mengembangkan musik, tradisi dan lain sebagainya. Dan teman-teman yang sekarang ini sudah masuk ke birokrasi agar segeralah ambil peran. Ini kan sumber daya yang dulu kita bersama-sama rintis lalu kemudian mesti di backup juga dengan jaringan yang ada. Selanjutnya kita berharap lembaga adat Tanah Semawa agar juga ambil peran untuk bagaimana sumber daya ini kita fasilitasi dengan sarana prasarana yang memadai. Minimal LAT bisa memfasilitasi lah Ardin ini dengan potensinya. Apakah dihubungkan dia dengan pengambil kebijakan atau mungkin ada sponsor yang bisa menjadi bapak angkat bagi pengembangan usaha ini. Kemudian yang lainnya adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang sekarang ini Pak Bupati atau siapapun lah yang menjadi pemimpin di daerah ini, entah itu Bupati, pimpinan DPR gitu kan, pimpinan dinas, kemudian unsur-unsur
institusi lainnya, jika kemudian ingin mengembangkan ini sebagai sebuah potensi, maka minimal gitu kan kita support ini. APBD ikut kita support supaya adalah ruang untuk pengembangan. Tapi tidak kalah penting adalah cinta produk sendiri itu jauh lebih memungkinkan semua bentuk-bentuk produksi Samoa itu menjadi lebih eksis dan berkembang. Betul. Ya kan? Oleh karena itu kita berharap ya mesti ada upaya, entah itu di kantor-kantor dinas itu kan, terpasanglah karya-karya kerajinan seperti ini. Dipesan, apakah mau pesan meja yang diukir gitu kan, pintu yang diukir atau bingkai yang diukir, termasuk itu saya lihat ada lambang logo ya, logo Sumbawa gitu kan. Kalau bisa di semua tempat dipesan yang seperti ini, terutama juga di kantor DPRD. Kita bermimpi ke depan itu agar sumber daya ukir Samawa yang sekarang ini dikembangkan oleh Ardin dan juga beberapa perupa lainnya gitu kan, bisa berkembang menjadi lebih baik ke depan. Dan kita berharap Adinda ini tetap konsisten, tapi ya tetap konsisten untuk pertama semakin memperdalam ilmunya, karena ini butuh ilmu lagi kan. Begitu juga Mas Irfan sebagai teman yang mensupport pertama ya, yang ikut mensponsori ini supaya diproduksi, supaya punya nilai ekonomi agar tetap mendampingi. Dan yang tidak kalah penting ya, kita berharap ada upaya mungkin melalui dinas terkait agar disiapkan tempat ini. Kebutuhan mendesak Ardin galeri. Yang pertama itu adalah sarana yang memadai. Sarana yang sekarang ini masih sangat manual, dan yang kita butuhkan sekarang yang elektrik katanya Mas Irfan itu. Ya mesin yang bisa digunakan, mesin ukir gitu ya, mesin ukir listrik gitu ya. Misalnya amplas. Ya, dan lain-lain gitu kan, yang penting bisa menunjang itu gergaji listrik. Dan yang ketiga kalau penting adalah galeri, tempat kembali kepada istilah Samawa itu kan. Ya, betul. Ketika tamu kita datang, bahkan tamu daerah banyak nih. Karena mungkin kita kasih permen pona saja gitu kan, tidak mungkin kasih madu saja, tapi paling tidak kalau mereka bisa bawa pulang oleh-oleh berupa cindramata ukir Samawa, tentu akan membuat Samawa menjadi lebih dikenal di tempat lain gitu kan. Bahkan kalau bisa Sumbawa mendunia karena seni ukir yang dikembangkan oleh putra Samawa. Saya pikir demikian Mas Rida. Ada yang lain ingin disampaikan? Tidak ada. Tidak cukup ya? Saya rasa sudah diwakili. Mas Irfan mungkin ada harapan lain yang perlu disampaikan ke Ardin atau ke teman-teman? Saya kira yang paling mendesak adalah bagaimana karya-karya Bang Nages ini, teman-teman kita Nages ini bisa terekspos secara luas. Ya salah satunya melalui galeri. Saya pernah lihat di media itu ada di Jogja, ada toko gitu ya, toko kerajinan itu. Di situ semua kerajinan kayak pintu ini misalnya, itu ada di situ. Jadi ketika ada orang yang kepingin lihat seperti ini, ada pintu ukir seperti ini, hubungi pengrajinnya, pesan sudah sesuai dengan ukuran apa yang dia mau. Gitu ya. Yang penting desain marketnya sudah ada gitu ya. Desainnya sudah ada. Dan permasalahan kita sekarang ini kan, kita mau pesan di mana kan, itu permasalahannya. Betul. Kalau ada galeri kan, ada toko seperti itu ya, kita tinggal ke sana tinggal ke tokonya, tinggal ke galerinya. Oke, karena itu sekali lagi penting ada galeri yang disiapkan untuk tempat kita mempromosi, sekaligus juga menjual produk-produk real. Oke, terima kasih. Semoga Dinda tetap istiqomah dengan insyaallah potensi kerajinannya, ukirnya gitu kan. Dan Mas Irfan terima kasih atas supportingnya. Hadirin sekalian, mudah-mudahan bincang kami sore ini bermanfaat bagi Ardin sebagai pelaku seni rupa Samawa, bermanfaat juga bagi masyarakat, dan bermanfaat juga bagi lembaga adat dan pemerintah daerah Sumbawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.